Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat mengenai peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang dibuat oleh saya sendiri, Sinta Yulia Andani, semester 6 kelas A, mata kuliah Hukum Pidana Korupsi dengan dosen pengampu Dr. Fitri Wahyuni, SH.MH. Baiklah, sebelum membahas mengenai KPK dan peranannya, dan membahas mengenai kenapa KPK harus dibentuk dan harus ada hingga sekarang, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai korupsi yang ada di Indonesia berdasarkan hasil survei Lembaga Transparansi Internasional. Nah, hasil survei Transparansi Internasional Indonesia menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 menempati peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100. Padahal di tahun 2019 adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir. Skor ini stagnan dalam 5 tahun terakhir ini. Nah, stagnasi rata-rata skor ini menunjukkan terjadinya dekadensi atau kemerosotan dalam upaya pemberantasan korupsi oleh sebagian besar negara, bahkan dalam situasi pandemi. Di sini kita bisa lihat pada gambar hasil survei yang dipost lembaga survei TII Indonesia di Instagram. Kemudian apa sih yang menyebabkan kegagalan dalam pemberantasan korupsi? Nah, pakar hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Tongat, menyebutkan ada 2 kegagalan pemberantasan korupsi. Yang pertama itu kegagalan dalam pencegahan secara umum dan kegagalan pencegahan secara khusus. Ini terjadi karena anomali di tengah gencarnya pemberantasan korupsi. Dalam aksi pemberantasan korupsi, jumlah koruptor yang terjaring itu semakin banyak. Sedangkan pertumbuhan ekonomi masih terus menunjukkan tren positif. Hal itu dinilai bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum memberikan efek positif dalam menekan korupsi. Penegakan hukum terhadap korupsi tidak memiliki efek jera sehingga pelakunya tidak pernah merasa takut melakukan korupsi. Selain itu, ada efek pencegahan yang kurang maksimal dan membuat korupsi terus dilakukan. Disitulah terdapat anomali sehingga penegakan terhadap tindak pidana korupsi gagal dilakukan. Jika pemberantasan korupsi terus berjalan seperti ini, maka semangatnya masih terbatas. Namun ternyata semangat memberantas korupsi dinilai sangat luar biasa dibandingkan tindakan hukumnya itu sendiri. Nah, ada faktor kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia yang lainnya. Yang pertama itu belum adanya dukungan politik menyeluruh, kemudian penerapan hukum kurang efektif, kemudian upaya yang dilakukan belum terfokus, kemudiannya lagi lembaga anti korupsi dianggap tidak efektif dan efisien. Lalu lembaga peradilan sering konflik dengan pemerintah lainnya. Misalnya izin presiden dari kalangan birokrat pemerintah menjadi penghambat penanganan korupsi tidak efektif. Nah, sebelum kita membahas mengenai KPK, ada baiknya kita mengetahui lebih dulu lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia sebelum adanya KPK. Nah, sejarah lembaga anti korupsi di Indonesia yang pertama itu ada operasi militer khusus tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik. Yang kedua ada tim pemberantasan korupsi tahun 1967 melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga ada tim advokasi atau tim 4 tahun 1970 memberi rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah. Dan yang keempat ada operasi penertiban tahun 1977 untuk memberantas dengan aksi pendisiplinan administrasi dan operasional. Kemudian ada Pemsus Restitusi tahun 1987 khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak. Kemudian ada tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah naungan Kejaksaan Agung di tahun 1999. Nah, di tahun 1999 ini juga dibentuk pula Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Nah, kemudian tahun 2002 dibentuklah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Lanjut, kita akan membahas mengenai apa itu KPK. Nah,
KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah sebuah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian, tujuan pembentukan KPK. Tujuannya yang pertama meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua, KPK dibentuk karena institusi kepolisian, kejaksaan, peradilan, partai politik, dan parlemen yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan semestinya. Yang ketiga, pemberantasan korupsi hingga kini masih belum optimal. Nah, visi dan misi KPK. Visinya membersamai masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Sedangkan misinya meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintahan yang anti korupsi. Kedua, meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Yang ketiga, pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Nah, ada 6 asas pedoman KPK. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 6 asas ini. Yang pertama itu kepastian hukum, kedua keterbukaan, ketiga akuntabilitas, keempat kepentingan umum, kelima proporsionalitas, keenam penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian kepemimpinan dalam KPK. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang. Yang pertama, seorang ketua merangkap anggota, dan yang kedua, 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Nah, kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Nah, peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Dalam menjalankan peranannya, KPK diberikan kewenangan berdasarkan pasal 6 butir B, C, D, dan E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun kemudian, kewenangan atas tugas baru untuk memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara termuat dalam perubahan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Nah, kemudian kita bisa melihat tugas KPK. Yang pertama itu tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, koordinasi dengan instansi yang berwenang. Kemudian, yang ketiga, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang keempat, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kelima, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keenam, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir itu tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, kewenangan KPK apa saja? Yang pertama, mengkoordinasi penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian, meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan diskusi atau pertemuan dengan instansi berwenang. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait. Nah, apa kewenangan tambahan yang dimiliki KPK?
KPK memiliki kewenangan tambahan yang diberikan. Yang pertama, untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Kedua, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri. Ketiga, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Keempat, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait. Yang kelima, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait. Nah, kewenangan tambahan selanjutnya yaitu menghentikan sementara transaksi keuangan, perdagangan, dan perizinan lainnya, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki tersangka dan terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan pemeriksaan. Kemudian meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Selanjutnya, meminta bantuan kepolisian atau instansi lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Ada 3 ciri dominan status dan sifat KPK yang terkesan super body. Yang pertama, KPK sebagai lembaga negara special state agency yang khusus melakukan tugas dalam tindakan pidana korupsi. Yang kedua, KPK mempunyai peran dan fungsi yang lebih dari lembaga penegak hukum lainnya. Yang ketiga itu KPK dapat menyatukan tugas dan fungsi yang berada dalam kewenangan polisian dan kejaksaan seperti melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Nah, di tengah belum maksimalnya fungsi kontrol, check and balance di antara ketiga lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, peran KPK ini sangat dibutuhkan. Peran KPK sangat berguna bila prinsip trias politika tidak berjalan semestinya. Bahkan kini prinsip trias politika kerap berubah menjadi trias koruptika karena masing-masing lembaga negara ikut melakukan praktik tindak pidana korupsi. Nah, kesimpulan yang didapat dari presentasi dan tugas yang dibuat, yaitu pertama, peran dan fungsi KPK sesuai undang-undang adalah sebagai upaya meningkatkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua, KPK sebagai sebuah lembaga luar biasa untuk menangani kejahatan luar biasa, yaitu tindak pidana korupsi yang independen, yang mana potensi tugas dan fungsinya dipandang sebagai lembaga negara terkuat atau super body. Yang ketiga, KPK sebagai lembaga khusus negara yang diberikan kewenangan lebih dari kepolisian dan kejaksaan, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, agar dapat menjalankan perannya sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Baiklah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.